Halo semua, selamat datang di channel ini, di channel Maulana Ramansyah ID. Oke, di video kali ini maksudnya aku akan mereview sebuah drama Korea yang judulnya itu Itaewon Class. Oke, sebelum mulai aku mau kasih tahu dulu ke kalian, buat kalian yang pertama kali ketemu channel ini, yang belum subscribe dulu, yang belum like dulu, oke? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke video reviewnya. Jadi, hal apa sih yang pertama kali kalian pikirkan saat mendengar nama dari Itaewon Class? Kalau yang aku pikirkan waktu itu, Itaewon Class ini mungkin menceritakan tentang kehidupan anak sekolah di Itaewon. Ternyata setelah aku tonton, memang iya drama ini tuh menyangkut tentang kehidupan dan juga masalah yang ada di sekolah. Tapi tentu aja drama ini tuh ceritanya lebih kompleks dari sekedar masalah anak sekolahan. Karena sebenarnya kehidupan anak sekolah yang tadi kita sebutin itu merupakan bumbu awal atau penghantar untuk memulai cerita yang sebenarnya di drama Itaewon Class ini. Nah, mulai bingung kan? Oke deh, aku kasih tahu sedikit cerita dari drama Itaewon Class ini. Tapi buat kalian yang merasa kurang suka dengan sinopsis singkat ini, kalian boleh langsung skip ke menit sini ya, situ ya. Jadi sinopsis singkatnya itu, cerita ini itu berawal dari seorang anak SMA kelas 12. Dia itu bernama Park Serui. Dia ini itu baru aja pindah kota sama ayahnya karena ayahnya ini punya tuntutan pekerjaan. Nah, ayahnya ini tuh bekerja di suatu perusahaan makanan nomor 1 di Korea Selatan yang namanya Jangga. Dari sini aku minta ke kalian untuk terus mengingat kata jangga karena jangga ini akan aku sebut-sebut terus saat sinopsis singkat ini aku ceritakan. Jadi karena pindah tempat, otomatis Park Seroi ini pindah juga ke sekolah yang baru. Tempat baru ini, ia juga bertemu dengan seorang gadis yang sepelantaran dengan dia yang namanya Usua. Usua ini tuh ternyata deket sama ayah dari Park Seroi ini. Usua ini juga ternyata dia itu sekolahnya tuh sama dengan Park Seroi. Nah, karena sama ini akhirnya hubungan mereka berdua ini mulai dekat gara-gara satu sekolah ini. Selain Uswa, di sana juga ada putra presdir atau pemilik jangga tempat ayahnya Park Sero ini bekerja. Anaknya ini itu namanya Jang Gun Won. Jadi lanjut ke hari pertama Park Sero ini sekolah, ia itu dihadapkan dengan sesuatu yang kurang mengenakan untuk dirinya. Ia melihat seseorang yang sedang dirundung oleh seseorang, tapi orang-orang di kelas itu tuh nggak ada yang berani buat melerai atau menegur gitu. Karena ia tidak nyaman, dia berusaha menolong orang itu, tapi Uswa itu melarang dan menahan si Pak Seru ini. Kenapa dilarang? Karena yang merundung atau yang melakukan perundungan itu adalah putra presdir Jangga yang aku sebutin tadi, Jang Gun Won. Uswa ini tuh nggak mau si Park Serui ini terkena masalah di hari pertama dia sekolah. Lagi-lagi karena alasannya dia nggak nyaman, dia mengabaikan peringatan dari Uswa dan menghampiri si Jang Gun Won. Yaitu awalnya berusaha berbicara baik-baik dengan Jang Gun Won. Tapi apa? Justru Jang Gun Won ini tuh karena dia merasa punya kekuasaan, dia jadi makin menjadi-jadi gitu. Di sana tuh juga ada guru yang baru masuk ke dalam kelas itu, tapi guru ini tuh sama seperti murid-murid yang ada di sana, dia nggak berani buat menegur dan seakan-akan tuh dia takut buat ngenegur si Jang Gun ini. Ya menegur maksudnya. Pak Serui pun akhirnya kesal, dan karena dia kesal, ia memukul wajah Jang Gun Won dengan keras. Hal ini itu tentu saja membuat Park Seru ini tuh mengalami masalah yang besar di hari pertama ia sekolah. Ayahnya dipanggil dan juga presdir Jangga bernama Jang Dahe merupakan orang tua dari Jang Gun Won. Agak susah sih emang namanya. Jadi itu sama-sama dipanggil. Jang Dahe ini tuh meminta Park Serui untuk meminta maaf ke putranya dengan cara berlutut agar masalah ini tuh selesai. Kalau misalkan dia nggak mau minta maaf dan berlutut, dia pasti hari itu juga bakal dikeluarkan di sekolah itu. Tapi untungnya Pak Sero ini tuh punya prinsip yang kuat. Dia itu tidak merasa kalau misalkan dirinya itu salah, dan dia juga tidak mau meminta maaf atas kesalahan yang tidak pernah ia buat. Kerennya lagi, ayah dari Pak Sero ini tuh mendukung anaknya dan memilih mengundurkan diri dari Jangga. Kemudian tidak lama dari itu, ini yang menyedihkan ini,
Sayangnya orang tua dari Park Serowi atau ayahnya itu harus meninggal karena kasus tabrak lari yang ternyata itu dilakukan oleh Jang Gun-won. Dengan keadaan sedih, akhirnya Park Serowi itu berjalan mencari Jang Gun-won. Dia tuh tahu kalau misalkan dia itu melapor ke polisi, itu pasti polisi tidak akan bisa berbuat apa-apa karena orang tua dari Jang Gun-won itu merupakan penguasa di Korea di cerita ini. Penuh emosi, itu dia terus mencari keberadaan Jang Gun-won dan akhirnya bertemu dengan Jang Gun-won. Dengan amarah, dia langsung menghabisi si Jang Gun-won ini habis-habisan hingga babak belur dan hampir mati. Namun sayangnya aksi dari Park Serowi ini itu harus dihentikan oleh polisi. Jadi ya Jang Gun-won masih selamat, nggak meninggal atau nggak mati. Akhirnya gara-gara kasus ini Park Serowi itu dipenjara dan lebih sedihnya lagi kasus dari ayahnya itu berhasil ditutupi oleh Jangga. Tentu saja Park Serowi ini akhirnya memiliki dendam dan bertekad untuk menghancurkan perusahaan Jangga. Dan dari sinilah awal mula konflik dari Park Serowi dengan perusahaan Jangga yang ada Jang Gun-won dan ada Jang Da-hye ini. Oke, jadi setelah ia bebas, ia itu selama 7 tahun ia bekerja keras dan mengumpulkan uang, dan kemudian Park Serowi ini itu membangun sebuah kedai bernama Danbang dan bertemu dengan seorang gadis yang pintar bernama Ji Seo yang karena rasa cintanya kepada Park Serowi, dia rela mengorbankan hidupnya atau masa depannya untuk membantu Park Serowi menggapai kesuksesannya. Jadi, apakah Park Serowi dan teman-temannya itu bisa sukses dan mengalahkan perusahaan Jangga yang sudah bertahun-tahun di atas? Seru kan ceritanya? Oke, dari Hipnosis, aku akan menjelaskan tokoh-tokoh dan juga perannya secara singkat. Tapi tenang aja kok, karena di penyebutan tokoh-tokoh ini nggak ada sama sekali spoiler, karena yang aku jelaskan itu nggak menyangkut ke peran kejutannya. Intinya aku nggak sejelas itu untuk menjelaskan dia itu siapa. Oke, kita lanjut. Yang pertama, yang pasti itu ada Park Serowi. Park Serowi ini adalah, seperti yang kita tahu, dia itu adalah tokoh utama dari jalan cerita Itaewon Class ini. Yang kedua ini ada Ji Seo yang aku jelaskan tadi, tapi ini aku akan memberikan penjelasan yang lebih lengkap sedikit. Jadi dia ini adalah gadis yang ber-IQ tinggi, multi-talented, dan juga seorang penulis blog terkenal yang membantu Park Serowi untuk mewujudkan mimpinya. Yang ketiga ada Uswa. Uswa ini merupakan teman wanita dan cinta pertama Serowi yang ia temui di tempat yang baru. Yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, banyak ya, ada 4. Mereka ini adalah Choi Seung-kwon, Ma Hyun-hee, Jang Geun-so, dan Kim Tony. Mereka berempat ini adalah karyawan dan juga teman-teman dari Park Serowi di Danbam. Yang kelima yaitu tokoh antagonis di drama ini, yaitu Jang Gun-won, yang memang seperti yang kita tahu dia menabrak lari ayahnya dari Park Serowi. Sebenarnya tokoh antagonis itu bukan dia doang. Nah, tokoh antagonis yang selanjutnya atau yang keenam ini adalah ayah dari Jang Gun-won, yaitu Jang Da-hye. Kenapa dia antagonis? Karena dia menutupi semua kasus yang pernah dilakukan oleh anaknya, yaitu Jang Gun-won. Oke, kita lanjut ke reviewnya. Dari tadi belum nyampe review tau, ini baru masuk ke reviewnya. Jadi di review ini aku akan membahas dua hal penting. Yang pertama itu adalah dari jalan ceritanya atau dari segi ceritanya, storynya. Dan yang kedua itu menyangkut videografinya dan juga editing dari drama Itaewon Class ini. Dari segi ceritanya, Itaewon Class ini banyak memberikan kita pesan moral tentang kehidupan. Drama ini tuh memberikan kita makna tentang keadilan dan juga kebenaran. Di sini kita bisa lihat betapa susahnya seseorang untuk mendapatkan sebuah kebenaran dan juga keadilan. Di sini juga kita bisa melihat kalau kekuasaan itu bisa membutakan hati seseorang dan membuat orang itu berbuat semena-mena. Selain itu, drama ini juga mengajarkan kita untuk punya prinsip, selalu bekerja keras, dan yang terakhir, pantang menyerah. Jadi selama aku nonton, aku jadi mikir sendiri, selama ini tuh aku udah punya prinsip aku belum ya? Apakah selama ini kerja kerasku itu untuk mendapatkan sesuatu sudah semaksimal mungkin? Dan apakah aku ini orang yang mudah menyerah?
Jadi drama ini tuh bisa jadi pengingat untuk diri kita sendiri. Ngomong-ngomong soal pengingat, drama ini juga mengingatkan kita untuk tidak pernah lupa dengan orang-orang yang pernah membantu kita saat kita melewati masa-masa yang sulit. Karena orang-orang itulah yang berjasa kepada kita dan tidak pernah meninggalkan kita saat kita masih di bawah. Nah, sewajarnya aja kalau misalkan kita justru malah meninggalkan orang-orang itu saat kita sudah ada di atas. Selain itu, drama ini juga menggambarkan dengan jelas bahwa orang-orang yang selamanya ini ada di bawah itu nggak selamanya di bawah, dan juga orang yang selama ini di atas itu nggak selalu ada di atas, karena sewaktu-waktu bisa aja jatuh ke bawah. Jadi ya roda kehidupan itu pasti berputar. Jadi dalam banget kan pembahasannya. Tapi memang iya, drama Itaewon Class ini memang memberikan kita sebegitunya banyak pelajaran hidup ke kita. Sebelum lanjut lagi, aku mau tanya sebentar ke kalian. Kalian penasaran nggak sih makna atau arti dari judul Itaewon Class itu sendiri? Jadi makna dari Itaewon Class itu adalah genuine ya. Tenang, di drama itu pasti bakal dikasih tahu arti dari Itaewon Class itu apa. Di sini aku nggak mau spoiler tentang nama itu. Oke, jadi ya buat kalian yang tertarik bisa langsung nonton dramanya. Oke, lanjut lagi ke review ke bagian videografinya dan juga editingnya. Tapi sebelum lanjut lagi, aku mau kasih tahu dulu ke kalian kalau aku ini tuh bukan pakar dari videografi dan juga bukan pakar dari editing. Videografi dan editing yang akan aku review lebih tepat ke arah scene yang memang jadi favorit aku, karena dari segi videografinya dan juga editingnya itu tuh memberikan kesan yang membekas di otakku ini. Seperti yang kita tahu, namanya drama itu pasti nggak terlepas dari yang namanya slow motion, shoot yang close up, dan pemilihan background ataupun original soundtrack yang mendukung situasi dari berjalannya adegan di drama itu. Menurutku elemen-elemen yang baru aja aku sebutin tadi itu penempatannya pas di drama Itaewon Class ini. Kenapa? Karena emosi sedih, emosi lucu, dendam, amarah itu tergambar dengan jelas. Apalagi kalau tiap penghujung ending dari drama ini, elemen-elemen di atas itu pasti bikin kita sebagai penonton itu merasa makin penasaran dan pengen tahu lanjutannya di episode selanjutnya. Yang padahal setelah kita nonton episode lanjutannya, kejadian yang dilebay-lebay di episode sebelumnya itu sebenarnya kejadiannya biasa aja di episode yang kita tonton selanjutnya ini. Dan akhirnya siklus seperti itu akan terus berlanjut sampai drama ini selesai. Oke, lanjut ke bagian editing. Ada beberapa scene yang menurutku tuh keren banget bagian editingnya. Karena aku nggak bisa menunjukkan scene apa aja, paling nggak aku mau kasih tahu dulu ke kalian. Kalau kalian nonton drama ini, fokus ke scene di mana satu, pengenalan tokoh dari Yiseo. Yang kedua, itu pengenalan kedai Danbam atau promosi Danbam di blog pribadi dari Yiseo. Dan yang ketiga, scene di mana seluruh karyawan Danbam itu mendiskusikan tentang nama perusahaan waralaba untuk Danbam di grup chat mereka, atau di grup chat mereka sih, benar. Yang pasti, scene-scene yang aku sebutin tadi itu lebih dari sekedar pengenalan biasa. Karena ide yang dipakai itu memang nggak kepikiran orang lain, alias out of the box gitulah. Jadi menurutku begitu aja review dari drama Itaewon Class ini. Gimana menurut kalian setelah nonton review ini? Apakah jadi punya niatan untuk nonton atau malah sebaliknya? Kalau kalian punya niatan untuk nonton, lebih baik segera nonton drama ini. Kenapa? Karena drama ini tuh recommended banget. Dan satu lagi, setelah kalian nonton drama ini, jangan lupa juga dengerin original soundtracknya, karena original soundtrack dari drama ini juga bagus-bagus. Oke, jadi gitu aja video kali ini. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Gara-gara cerita ini, jujur aja aku jadi ngerasa salut gitu sama Yiseo. Kenapa? Karena dia benar-benar rela ngorbanin hidupnya dan bertekad untuk mengubah malam-malam pahitnya Park Se-ri menjadi manis lagi.